Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar kita walaupun dengan online seperti sekarang. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat semua nggih? Baik. Untuk pertemuan hari ini Bapak akan membahas salah satu materi yang merupakan tindak lanjut dari apa yang pertemuan pertama Bapak sampaikan. Pertemuan kedua kita akan belajar tentang hukum bacaan qalqalah dan lam jalalah. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan pengertian hukum bacaan qalqalah, lam dan ro. Ro-nya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian menerapkan hukum bacaan qalqalah, lam dan ro dalam surat-surat Al-Qur'an yang baik dan benar. Kita mulai. Pertama, hukum bacaan qalqalah. Nah, mengingatkan kembali bahwa ini adalah bagian dari yang kita pelajari adalah bagian dari ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an itu ada kaidahnya, tidak bisa seenaknya saja. Nah, ilmu yang mengatur tentang tata cara membaca Al-Qur'an itu adalah ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah seperti apa? Jadi kewajiban yang dibebankan kepada satu kelompok misalkan atau satu golongan, ketika ada satu orang yang mewakili, maka yang lainnya dianggap sudah menggugurkan kewajibannya. Sama seperti mensolatkan jenazah. Misalkan ada satu kampung yang meninggal dunia, ketika ada salah satu yang menyolatkan, maka kewajibannya sudah tergugurkan. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Tapi ketika kita membaca Al-Qur'an per orang, per individu, membaca Al-Qur'an dengan menggunakan ilmu tajwid, hukumnya menjadi fardu ain. Jadi kewajiban yang dibebankan kepada tiap individunya masing-masing. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan qalqalah atau ahkamu qalqalah. Qalqalah secara bahasa artinya memantul. Sedangkan menurut ilmu tajwid, qalqalah artinya memantulkan bunyi huruf sehingga terdengar suara membalik dengan bunyi rangkap, baik karena berharokat sukun atau karena diwaqafkan. Itu pengertian qalqalah. Kemudian huruf qalqalah semuanya ada 5, ada huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Ada 5 gitu. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, untuk mempermudah ini disingkat dengan kata baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, contoh huruf qalqalah itu seperti apa? Contoh misalkan di sini ada kalimat falahum ajrun anj. Nah, huruf qalqalah huruf jim di sini dipantulkan. Ajrun ghairu mamnun. Nah, ini yang berwarna merah, ajrun. Nah, ini yang dimaksud dengan bunyi huruf qalqalah. Huruf jimnya dipantulkan. Kemudian contoh lain, allazi alto. Nah, huruf to-nya dipantulkan, bukan at, tapi alto. At'amahum min ju'. Alto. Nah, bunyi huruf to-nya dipantulkan. Kemudian contoh lain, wa ma ad. Nah, huruf dalnya juga dipantulkan. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, ini contoh huruf qalqalah. Di sana ada huruf jim, to, dan dal. Jadi huruf qalqalah itu semuanya ada 5, huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Untuk mempermudah disingkat dengan
kalimat baju di toko. Kemudian pembagian huruf qalqalah dibagi dua. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Qalqalah sugro atau qalqalah kecil maksudnya adalah qalqalah yang terjadi apabila salah satu huruf qalqalah berharokat sukun atau mati asli dan berada di tengah-tengah kalimat. Contoh misalkan falahum ajrun. Nah, falahum ajrun. Kalian perhatikan di sini ada huruf qalqalah yaitu huruf jim. Harokatnya adalah harokat sukun yang asli dan berada di tengah-tengah kalimat. Huruf jim ini berada di tengah-tengah kalimat. Nah, ini jim. Ajrun. Contoh lain, allazi at'amahum. Huruf to, huruf qalqalahnya, dan ini berada di tengah-tengah kalimat dan harokat sukun asli. Maksudnya sukun asli memang harokatnya memang sukun, sebenarnya sukun. Kemudian contoh lain, wa ma adraka mal qari'ah, misalnya wa ma adra. Nah, huruf dal yang merupakan huruf qalqalah letaknya berada di tengah kalimat dan berharokat sukun asli. Jadi kuncinya kalau qalqalah sugro cirinya satu berharokat sukun asli dan berada di tengah-tengah kalimat. Ciri yang keduanya. Kemudian yang kedua ada qalqalah kubro atau qalqalah besar. Maksudnya qalqalah ini terjadi apabila salah satu huruf qalqalah berharokat sukun atau mati tidak asli atau dihentikan bacaannya atau diwakofkan. Diwakafkan itu berarti wakaf itu artinya berhenti, wasol itu artinya terus. Jadi sukunnya tidak asli tapi karena diwakafkan atau dihentikan dan berada di akhir kalimat. Jadi ciri yang kedua dari qalqalah kubro, ciri dari qalqalah kubro pertama harokat sukunnya tidak asli karena diwakafkan, yang kedua posisinya berada di akhir kalimat. Contohnya misalkan sini ada kalimat qul huwallahu ahad. Hu ahad. Kalian perhatikan huruf dal yang merupakan huruf qalqalah itu harokat aslinya adalah domah tanwin. Jadi secara penulisan ini dibacanya ahadun. Nah, tapi karena membacanya diwakofkan atau dihentikan, ini dibaca menjadi qul huwallahu ahad. Nah, dalnya seolah-olah berharokat sukun atau berharokat mati, padahal aslinya itu harokatnya adalah domah tanwin. Nah, ini yang dimaksud dengan sukun tidak asli. Kenapa sukun tidak asli? Karena membacanya tadi diwakofkan atau dihentikan. Contoh lain, wa mara'atuhu hammalatal hatab. Nah, sama ini huruf ba merupakan huruf qalqalah. Harokat asli huruf ba pada ayat di sini adalah kasro hatabi. Nah, ini karena diwakafkan dibacanya menjadi wa mara'atuhu hammalatal hatab. Nah, ba-nya yang aslinya berharokat kasroh berubah cara membacanya menjadi sukun atau matli karena diwakafkan. Ini contoh sukun yang tidak asli. Nah, jadi saya ulangi, pembagian qalqalah itu ada dua, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Cirinya qalqalah sugro pertama harokatnya sukunnya asli, kemudian letaknya di tengah-tengah kalimat. Kalau qalqalah kubro cirinya harokatnya sukunnya tidak asli atau diwakafkan dan berada di akhir kalimat. Itu ya tentang qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kemudian yang berikutnya ada ahkamul lam jalalah, hukum lam jalalah. Lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah. Nah, ini disebut dengan lafaz jalalah. Di sana ada huruf lamnya.
Ahkamul lam jalalah dibagi menjadi dua, yaitu dibaca secara tarqiq atau tipis dan bisa dibaca secara taghlid atau tafkhim, artinya tebal. Nah, di sini punya ketentuannya, punya syarat-syaratnya. Yang pertama, lam jalalah dibaca tarqiq atau tipis, syaratnya huruf sebelum lam jalalah di sini harus berharokat kasroh. Harus berharokat kasroh. Contoh, di sini ada kalimat ya rafa'illah. Nah, lihat sebelum huruf lam jalalah di sini ada huruf ain, harokatnya apa? Harokatnya adalah kasroh. Ya rafa'illah. Nah, ini dibacanya secara tipis. Kemudian wabillah, ini juga sama secara tarqiq atau tipis. Kenapa? Ya ini cirinya karena berharokat kasroh sebelum lam jalalah. Nah, kita lihat bedakan dengan lam jalalah yang dibaca taghlid atau tafkhim atau tebal. Syaratnya lam jalalah dibaca taghlid atau tafkhim, pertama sebelum lafaz lam jalalah atau lafaz jalalah harus berharokat fathah atau berharokat domah. Nah, jadi syaratnya harus berharokat fathah dan berharokat domah. Contoh, ada kalimat innallaha. Lihat sebelum lafaz jalalah di sini ada huruf nun. Harokatnya kita lihat, harokatnya adalah fathah. Berarti ini dibaca tebal. Innallaha. Kemudian contoh lain, Rasulullahi. Sebelum lafaz jalalah di sini ada huruf lam, harokatnya domah. Tuh. Jadi kita bisa bedakan bunyinya yang tarqiq dengan tipis. Kalau tarqiq misalkan ya rafa'illah, innallaha, lah dengan lo. Nah, lah tarqiq, lo berarti tafkhim. Berarti ini tidak boleh dibaca misalkan ya rafa'illahu atau ini dibaca wabillahu. Nah, tapi ini harus dibaca ya rafa'illahu wabillahu. Sebaliknya ini tidak boleh dibaca misalkan innallaha atau rasulullahi. Nah, ini harus dibaca secara tafkhim karena ketentuannya huruf sebelumnya berharokat fathah ataupun doma. Jadi itu ya hukum bacaan lam jalalah itu ada dua, ada tarqiq dan tafkhim atau taghlid. Dibaca secara tipis, bisa juga dibaca secara tebal. Nah, kita coba misalkan dalam bentuk latihan. Misalkan di sini. Lihat, di sini ada kalimat rojaqnahum. Lihat, di sini ada hukum bacaan apa? Nah, di sini ada hukum bacaan qalqalah sugro. Apakah ada huruf qalqalah? Ada. Huruf apa? Qaf. Qalqalahnya qalqalah sugro atau qalqalah kubro? Di sini jawabannya qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Sebab alasannya salah satu huruf qalqalah yaitu qaf berharokat sukun asli dan berada di tengah-tengah kalimat. Ini qafnya ada berada di tengah kalimat dan berharokat sukun asli. Kemudian yang kedua, ini secara penulisan ditulis watabba, tapi ketika membaca kan watab, tabbat syada abi lahabiu watab. Nah, ini qalqalahnya qalqalah apa? Ini qalqalahnya qalqalah kubro. Kenapa qalqalah kubro? Nah, karena alasannya salah satu huruf qalqalah yaitu ba berharokat sukun tidak asli atau karena diwakafkan dan berada di akhir kalimat. Watab. Nah, qalqalah kubro. Contoh nomor 3. Min qablik. Ada huruf qalqalahnya? Ada. Huruf apa? Huruf ba. Ba letaknya di mana?
di tengah. Kemudian sukun harokatnya apa? Sukun asli atau tidak asli. Berarti ini qalqalahnya qalqalah sukro. Kenapa qalqalah sukro? Karena salah satu huruf qalqalah yaitu ba berharokat sukun asli dan berada di tengah-tengah kalimat. Itu contoh yang pembacaan qalqalah. Sekarang yang lam jalalah, misalkan nomor 4. Kita lihat Nasrullah. Lihat sebelum lafaz lam jalalah di sana ada huruf ro berharokat apa? Berharokat domah. Lihat tadi ketentuannya ketika sebelum lam jalalah berharokat domah atau fathah berarti ini hukum bacanya adalah tafkhim atau taglid atau tebal. Alasannya apa? Alasannya tadi karena huruf sebelum lafaz jalalah berharokat domah. Nasrullah. Hukum bacaannya adalah tafkhim atau taglid. Nomor 5 dilihat. Bismillah. Lihat sebelum lafaz jalalah ada huruf mim, harokatnya apa? Kasroh. Tadi syaratnya ketika sebelum lafaz lam jalalah harokat kasroh, maka hukum bacanya adalah tarqiq atau tipis. Alasannya apa? Karena sebelum lafaz lam jalalah hurufnya berharokat kasroh. Ini yang nomor 5 berarti tarqiq atau tipis. Kemudian yang terakhir contohnya wallahu. Lihat sebelum lam jalalah ada huruf yang berharokat apa? Berharokat fathah. Tadi ketentuannya kalau huruf itu berharokat fathah atau domah, maka hukum bacanya adalah tafhim atau taglid. Nah, ini yang nomor 6 hukum bacanya adalah tafhim atau taglid. Alasannya apa? Ya tadi karena sebelum lafaz jalalah hurufnya berharokat fathah. Nah, itu untuk materi kita dapat dipahami ya. Jadi silahkan itu dipelajari sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan walaupun secara ringkas tapi mudah-mudahan dapat dipahami sehingga nanti bisa sedikit memberikan pemahaman kalian untuk belajar di rumah. Bapak rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan pandemi ini segera berakhir. Kita bisa belajar seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.